Jadi inilah hubungannya, saudara ya. Hubungan begitu indah antara Daniel, kitab Daniel 7, 8, dan 9 yang berhubungan dengan 2300 petang dan pagi. Yang berhubungan dengan apa? Dengan hari Grafirat, yang berhubungan dengan kuasa daripada tanduk kecil dan lain sebagainya. Yang berhubungan semua itu menyatakan bahwa mulai tahun 1844 ada hari penghakiman yang kemudian kita kenal dengan namanya sekarang investigative judgment. Pengadilan apa? Investigasi umat-umat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan yang akan diterima oleh Tuhan pada saat dia datang kali yang kedua. Umat-umat yang dianiaya oleh tanduk kecil, itu akan dinyatakan sebagai umat-umat yang namanya tertulis dalam kitab dan tidak akan keluar dari dalam kitab kehidupan. Tapi menjadi pertanyaan tentunya bagi saudara dan saya, ya, tentang hari pendamaian dan hari penghakiman tersebut, ya. Apa yang dapat kita lihat di sini? Jadi kalau hari pendamaian itu adalah hari penghakiman, ya. Kita lihat ada 5 hal yang spesifik tentang Yom Kippur tersebut. Pelajaran kita menyatakan bahwa dalam Ka'bah, yaitu kita lihat tadi malam, ada pelataran luar. Dalam pelataran luar ada mesbah korban bakaran, lalu ada bejana pembasuh, ya. Lalu kemudian kita bisa masuk kepada bilik yang suci. Ada 3 perabotannya di situ, dan juga masuk ke bilik yang maha suci. Ya, hanya 1 perabotannya, di Ark of the Covenant, ya. Ya, tabut perjanjian, ya. Yang di dalamnya ada apa? Ada 10 hukum, ada apa lagi? Tongkat daripada Harun, apalagi? Ada mana yang tidak pernah busuk-busuk. Tapi sekali lagi, itu kita sudah pelajari tadi malam. Yang sekarang kita lihat bagaimana hanya sekali setahun imam itu akan masuk kemana? Sekali setahun, hanya 1 kali saja imam itu akan masuk ke bilik yang maha suci. Bukan sembarangan imam, hanya boleh dimasuki oleh imam besar. Hanya boleh. Nah, imam-imam lainnya itu yang bawa dosa, orang-orang yang berdosa, yang potong sendiri dia punya korban, lalu dibakar dan lain sebagainya, itu darahnya juga dipercikan. Itu hanya masuk ke bilik yang suci. Tapi bilik yang maha suci itu hanya para imam besar, hanya imam besar saja. Nah, jadi di dalam Ka'bah di zaman Musa ada 2 bagian utama upacara di bait suci. Yang pertama adalah korban sehari-hari, ya. Korban sehari-hari di setiap sore dan pagi. Kenapa saya bilang sore pagi? Karena itulah perhitungan hari dari Alkitab, ya. Sore dan pagi. Terus pagi sore juga it's okay, ya. Tapi sore dan pagi. Jadi setiap hari itu dihitung dari sore sampai sore berikutnya, ya. Jadi dengan kata lain, ya. Jadi ada korban sehari-hari. Seorang imam akan berikan korban. Dan selain itu ada korban yang harus dibawa oleh setiap individu yang merujuk kepada pertobatan individu yang bawa korban itu sendiri, ya. Tapi itu hanya ujung-ujungnya hanya sampai di bilik yang suci. Nah, di bilik yang maha suci itu akan terdapat dimasuki hanya sekali setahun. Saya sudah ulang-ulangi dari tadi, yaitu pada hari pendamaian atau namanya Yom Kippur. Itu adalah upacara tahunan pada bulan ke-7, hari ke-10, ya. Upacara tahunan untuk pengampunan nasional. Untuk menandakan juga awal baru. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada perayaan tahun baru yang sudah berlangsung, ya. Sudah dimulaikan perayaan tahun baru tersebut. Jadi merayakan, menandakan awal atau tahun yang baru. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan pendamaian? Kita sudah baca tadi. Kita sudah lihat. Tapi kita ulangi sedikit. Dari Imamat 16:33 katakan apa? Pendamaian, imam harus mengadakan pendamaian bagi apa? Bagi tempat maha kudus. Tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mesbah. Bagi mesbah juga bagi para imam, dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Oke, seringkali kita menekankan bahwa hari pendamaian itu kita yang didamaikan. Tapi bukan hanya itu, ya. Bukan hanya kita yang didamaikan, ya. Bukan hanya kita yang disucikan dengan kata lain. Tetapi tempat maha kudus, tempatnya itu juga. Kemah pertemuan, dan juga bagi apa? Bagi mesbah, ya. Bagi mesbah. Kenapa? Karena ini bukan hanya dosa-dosa yang kita buat secara pribadi, tapi dosa-dosa karena kita menggantikan apa? Menggantikan fungsi daripada Tuhan itu sendiri. Ya. Menggantikan fungsi Tuhan. Ya. Kalau dosa saya apa? Kalau saya dosa mencuri, membunuh, oke. Tapi pada saat saya, itu dosa yang hanya bagian kedua. Ada dosa bagian yang pertama. Apa itu dosa bagian pertama? Kalau kita lihat hukum Tuhan yang 1-4 itu adalah dosa-dosa yang menggantikan Tuhan. Kita memiliki ilah-ilah lain, ya, memiliki ilah-ilah lain. Kita mengagungkan yang lain daripada Tuhan, atau kita mengagungkan diri kita, bagaikan kita itu Allah, ya.
Jadi tempat kealahan itu telah dirusakkan juga oleh apa? Dosa-dosa kita ya. Ya mungkin kita tidak membunuh, saya tidak membunuh pendeta, saya tidak mencuri, saya tidak berzina. Tapi kalau kita sombong, kalau kita apa? Merendahkan orang lain, atau kita mengagungkan kekayaan kita, posisi kita sedang mengadakan ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Jadi itu kita telah menggantikan Tuhan. Yang harus menjadi yang dihormati, yang harus dipuji dan dimuliakan hanya Tuhan. Tapi sekarang kita yang menggantikan. Ya. Dan itulah menyebabkan tempat kemah kudus, kemah pertemuan mesbah Tuhan itu apa ya? Telah dirusakkan oleh dosa-dosa kita. Nah, pelajaran kita kemudian katakan kembali ya, bahwa sepanjang tahun, darah yang penuh dosa itu mengotori Ka'bah, mengotori kemah pertemuan, dan pada hari pendamaian, dosa-dosa ini dibersihkan dari bait suci. Dibersihkan. Jadi tuntas, ada upacara untuk menuntaskan dosa tersebut. Bagaimana caranya? Bukan hanya dosa kita itu dibersihkan, tapi dijauhkan. Kemudian dijauhkan. Inilah sebabnya ada dua kambing, ya. Dua ekor kambing yang dipilih. Ya mereka itu diundi. Yang mana mau jadi kambing korban bagi Tuhan, yang mana menjadi kambing hidup Azazel atau kambing hitam. Ya. Mari kita kembali baca Imamat 16 ayat 20 dan 21. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus, jadi ada kambing korban, dosa kita diampuni. Ya. Setelah selesai mengadakan pendamaian bagi tempat kudus dan kemah pertemuan serta mesbah, ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup. Tapi ingat, pendamaian sudah apa? Pendamaian sudah dibuat. Pendamaian, pengampunan dosa sudah selesai. Setelah pengampunan dosa, apa yang harus terjadi? Penjauhan dosa. Itulah sebabnya ia harus mempersembahkan kambing jantan yang masih hidup itu, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang masih hidup itu dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing jantan itu dan kemudian melepaskannya ke padang gurun. Jadi bukan hanya kita datang pada Tuhan, Tuhan ampuni saya dari kesalahan dosa saya. Betul, ya kita seringkali jatuh ya. Tapi tujuan utama itu bukan hanya kita dibenarkan. Tujuan Tuhan bagi umat manusia itu bukan hanya kita, bahasa teologianya itu dibuat righteous, ya, di-justify, dibenarkan, ya. Dibenarkan nanti kita dosa-dosa kita itu diampuni. Tapi kita harus masuk ke dalam proses kedua. Saya sering kali kita bahas. Kita masuk dalam proses kedua apa? Disucikan. Justification, lalu apa? Proses berikutnya adalah sanctification. Ada sanctification, kita harus disucikan. Bagaimana disucikan? Dosa-dosa yang sudah diampuni itu jangan terus melekat. Dosa-dosa yang sudah ada, kita sudah minta ampun dari Tuhan, kalau bisa dengan kekuatan, dengan kemauan dan kekuatan surga harus disingkirkan. Ya, itulah sebabnya Yesus berkata apa? Dosamu sudah diampuni, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Setelah kita dibenarkan, kita harus disucikan. Disucikan artinya apa? Dosa itu harus dipisahkan. Bukan hanya diampuni dari kehidupan kita, tapi dipisahkan daripada kita. Itulah sebabnya ada dua kambing ini. Kambing korban bagi Tuhan menyatakan pengampunan dosa kita, dan setelah itu terjadi, maka kita harus ada apa? Ada proses berikutnya. Dipisahkanlah dosa-dosa tersebut, ya. Ya, makanya Harun meletakkan, mengakui dosa-dosa itu sekarang ini sumber dosa ini kamu. Dosanya dibalikan kepada setan, dengan kata lain, dibalikan kepada setan. Pergi jauh-jauh ke padang apa? Ke padang gurun. Jadi kambing hitam Azazel itu kemudian dibuang ke padang gurun, dipisahkan dari jemaat. Yaitu di mana artinya sumber dosa itu atau setan harus terpisah dari umat Tuhan, harus terpisah. Itulah sebabnya Yesaya 59 ayat 2 katakan apa? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala apa? Kejahatanmu. Oleh sebab itu, pemisah itu harus apa? Dipisahkan dari kita. Supaya kejahatan itu jangan lagi menjadi bagian kita, supaya kita apa? Dapat bersatu dengan Allah yang kudus. Dengan Allah yang kudus. Jadi tujuan utama dalam rencana keselamatan adalah untuk menghilangkan pemisah antara kita dan kasih-Nya. Itu adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diampuni. Ya. Kita datang sebagaimana kita ada apa adanya. Tapi untuk proses berikutnya, minta kemauan dan kemampuan supaya dosa-dosa itu jangan terus-terus disayang-sayang terus dosa-dosa tersebut. Tidak ya. Hilangkan pemisah antara kita dan kasih-Nya. Dan rencana umatnya adalah memulihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, tentu saja saya sering bertanya, pendeta saya sering kali jatuh, betul.
Tapi terus minta ampun dari Tuhan, terus bergumul, saudara. Minta ampun dari Tuhan, minta Tuhan, ini dosa ini. Ya, dosa ini hugel saya, ini memang menarik Tuhan. Dia wanita idaman ini lebih terbuka daripada istri saya. Tapi gimana? Kalau itu adalah kalau Anda sudah diampuni dosa kita, maka itu juga harus dipisahkan dari hal tersebut, ya. Kita harus dipulihkan dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Allah menantikan hari di mana kita tidak akan dipisahkan lagi. Dan dia akan membawa kita untuk bersamanya hidup dalam kerajaan surga. Oke? Nah, itu satu poin pertama. Poin berikutnya, kita lihat bagaimana ini dihubungkan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi. Gimana kita hubungkan ini? Nah, 2300 itu kita sudah lihat nubuatan-nubuatannya. Kita sudah tahu bahwa pada hari Paskah, Passover, ya. Paskah itu Yesus apa dikatakan, ya? Itu ada upacara khusus di zaman Israel tuh, hari Paskah, Passover itu lambang daripada kelepasan yang dilakukan oleh apa? Oleh Yesus, ya. Oleh Yesus. Dan ini dalam nubuatannya kelepasan Yesus itu adalah apa yang terjadi dalam Daniel 9 ayat 26. Yesus yang disingkirkan, dia yang diurapi itu kemudian apa? Disingkirkan kematian Yesus untuk menebus, agar supaya kalau Anda baca dalam Daniel 9 ayat 27, perjanjian Tuhan itu dapat diberikan kepada seluruh umat manusia lainnya. Ini melambangkan apa? Kematian Yesus di kayu salib. Realisasi dari hari raya Paskah itu sendiri. Hari raya Paskah itu ya. Nah, kalau kita lihat kalau itu sudah terjadi, ya. Nah, kalau kita ikut susunan-susunannya dari upacara-upacara itu, kita nggak punya waktu untuk secara detail. Biasanya habis Paskah ada hari Pentakosta, makanya 50 hari sesudah Yesus itu ada hari raya Pentakosta, ya. Pentakosta Roh Kudus turun. Nah, hari raya Pentakosta itu mungkin kalau kita hubungkan dengan nubuatan ini, itu melambangkan apa? Injil, ya, Roh Kudus turun pada rasul-rasul, Injil kepada bangsa-bangsa lain, ya. Nah, sesudah hari raya Paskah, hari raya Pentakosta, kemudian kita akan lihat akan datang juga hari resmi. Jauh sesudah itu adalah hari raya Yom Kippur. Nah, kalau demikian, kalau tanggal 31 Masehi itu dihubungkan dengan hari raya Paskah, dengan kata lain, ya. Lalu kemudian ya nubuatan dari Injil disampaikan pada bangsa itu dihubungkan dengan Pentakosta. Bagaimana dengan Yom Kippur ini? Kapan itu terjadi? Hari penghakiman itu terjadi, ya. Nah, kalau kita lihat, mari kita lihat bahwa hari raya Yom Kippur di zaman Israel itu tidak bisa dipisahkan dengan nama lainnya hari raya apa? Penghakiman juga. Itu merupakan hari penghakiman. Untuk dilihat kenapa? Kalau sampai Tuhan tidak mengampuni dosa-dosa umat-umat misalnya, atau dosa imam itu di bilik yang maha suci, dia bisa mati. Ya, tidak heran banyak tradisi Yahudi katakan, walaupun nggak tertulis dalam Alkitab, ya. Pada saat imam besar masuk ke bilik yang maha suci, kalau sampai Tuhan tidak menerima permohonan pengampunan dosa ini umat Tuhan, imam besar itu akan mati di bilik yang maha suci. Oleh sebab itu katanya menurut tradisi Yahudi, imam itu waktu dia masuk ke dalam itu, kakinya itu ada tali supaya kalau dia mati di dalam itu bisa ditariklah keluar imam tersebut. Ya, jangan sampai dia membusuk di bawah. Kenapa? Karena tidak boleh orang sembarangan masuk. Berani masuk ke bilik maha suci bukan seorang imam besar, Anda pasti mati. Waktu itu, ya. Ya, kok Tuhan kejam sekali. Nah, bukan Tuhan kejam, tapi Tuhan ingin memberikan pelajaran kepada bangsa yang seringkali keras kepala ini, ya, keras tengkuk ini, ya, yang seringkali melanggar. Jadi kadang-kadang Tuhan harus mengadakan shock terapi dengan men-shock mereka, ya, terapi yang keras. Tapi dan waktu dia memberikan soft terapi. Ada kalanya Tuhan berbicara bagaikan dengan suara yang guntur, dengan menggelegar. Tapi ada kalanya Tuhan berbicara dengan suara yang sepoi-sepoi. Kepada bangsa yang baru keluar dari Mesir yang keras kepala, tegar tengkuk ini, maka pelajaran harus betul-betul keras kepada mereka supaya mereka bisa bisa mengerti. Jadi itulah poinnya, ya. Oke, kembali ke pelajaran kita. Kalau demikian, ya, kapan itu hari Yom Kippur atau hari penghakiman tersebut sehubungan dengan nubuatan 2300 petang dan pagi ini? Mari kita lihat, ya. Kalau kita lihat 2300 petang dan pagi ini, ada di dalamnya adalah usaha-usaha daripada tanduk kecil. Ingat Daniel 7, 8, 9, ini berbicara tentang kuasa yang menjadi pikiran dari Daniel. Kuasa tanduk kecil. Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 itu bicara tentang kuasa tanduk kecil tersebut. Tolong Anda baca itu dia. Bangsa yang besar, tapi itu bangsa setelah dari bangsa Romawi yang mengerikan itu, ya. Tapi kemudian ada
Romawi keagamaan yang muncul keluar, dan kemudian kita tahu ada nubuatan 1260 hari atau 1260 tahun yang menggantikan Tuhan, ya, yang menganggap dirinya itu bagaikan apa? Bagaikan Tuhan, ya. Digantikan. Tuhan katakan jangan ada patung, jangan kamu menyembah patung. Tapi kekuatan ini buat patung-patung, manusia sembah-sembah itu. Walaupun patungnya itu patung-patungnya Yesus, patung-patung orang-orang kudus dan lain sebagainya. Merubah waktu dan hukum, banyak yang dirubah. Bagaimana ini? Ya. Dan disinilah kita melihat pertanyaan yang ditanyakan dari kitab Daniel yang menjadi penting, yang dapat menunjukkan kepada Yom Kippur itu adalah 1844, adalah apa yang tertulis dalam Daniel 8 ayat 13-14. Oke? Kemudian dikatakan apa? Ayat 13 dulu kita baca. Kemudian kudengar seorang kudus berbicara, dan seorang kudus yang lain berkata kepada yang berbicara itu, sampai berapa lama? Sampai berapa lama berlaku penglihatan ini? Yaitu korban sehari-hari ini, korban sehari-hari. Ya, dan kefasikan yang membinasakan, tempat yang kudus yang diserahkan, dan bala tentara yang diinjak-injak. Sampai kapan? Sampai kapan tempat kudus Tuhan itu diinjak-injak ataupun dikacau balokan, ya, dengan kata lain. Dan baru kita lihat masuk kepada nubuatan 2300 petang dan pagi. Ayat 14. Daniel 8:13 kita sudah lihat. Ayat 14 katakan apa? Maka ia menjawab setelah ditanya, berapa lama lagi nih? Ini kacau balau nih. Ya, dosa ini merusak bahkan tempat kudus Tuhan, ya, dengan kata lain. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi. Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Sebelum ini dengan kata lain, kuasa-kuasa diberikan, apa Tuhan mengizinkan, ya, kuasa-kuasa tanduk kecil itu untuk apa? Buat macam-macam, menggantikan fungsi Tuhan, menggantikan keberadaan Tuhan sebagai Allah, sebagai hakim. Mereka yang menjadi hakim, mereka yang berkuasa dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, oke, itu akan apa? Akan ada penghakiman. Akan ada penghakiman yang dimulaikan pada saat itu. Ya, akan ada penghakiman. Pada saat itu, selama beberapa masa ini, khususnya 1260 tahun ini, mereka yang menentukan mana yang boleh masuk surga, mana yang tidak masuk surga. Walaupun manusia ngomong gitu ya. Tapi sekarang dikatakan Tuhan sebagai hakim yang adil, dialah yang akan ditegakkan. Itulah sebabnya. Kalau kita kembali melihat Daniel 7, kita hubungkan ya firman Tuhan itu kita lihat secara keseluruhan ya. Daniel 7 ayat 9 dan 10 dan juga ayat 22 berbicara tentang apa? Bahwa pada saat itu ya, pada saat kemunculan daripada tanduk kecil mencoba untuk melawan, menentang Tuhan, merubah waktu, Daniel 7 bicara panjang lebar tentang apa? Tentang tanduk kecil yang merubah waktu dan hukum, menentang Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pada saat yang bersamaan Daniel 7 juga menyatakan walaupun dia akan mencoba untuk melawan Tuhan dan lain sebagainya, tetapi akan ada yang terjadi. Apa yang terjadi juga pada saat yang bersamaan? Daniel 7 ayat 9 dan 10 katakan, sementara aku terus melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dari api yang berkobar-kobar. Artinya memiliki kuasa. Ya. Ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Ada hari penghakiman, hari Yom Kippur, hari pendamaian manusia. Damaikan juga pada saat kita sudah pelajari tadi adalah hari apa? Penghakiman. Ya. Ada penghakiman. Tuhan akan menerima umat-umatnya. Dia dapat menerima bangsa Israel pada yang mengakui dosa-dosa mereka. Pada saat mereka berpuasa, menanggalkan segala dan menghadap Tuhan, merendahkan diri mereka kepada Tuhan, maka Tuhan menerima mereka. Ya. Tuhan menerima persembahan korban mereka. Jadi inilah juga pada hari itu juga katakan majelis pengadilan dan dibukalah apa? Kitab-kitab. Ayat 22. Daniel 7 ayat 22 kemudian katakan apa? Sampai yang lanjut usianya itu datang dan keadilan diberikan. Nah, ini sebelum ayat 22 ini, ayat 21 dan sebelumnya itu bicara tentang tanduk kecil nih yang macam-macam. Anda bisa baca, silakan tolong ya. Daniel 7, ayat 22, sampai kapan dia akan melakukan segala sesuatu itu semena-mena? Sampai, ayat 22 katakan, sampai yang lanjut usianya itu datang, dan keadilan diberikan pada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Dan waktunya datang, orang-orang kudus itu akan memegang pemerintahan. Daniel 7, ayat 21 dan sebelumnya bicara tentang umat-umat Tuhan yang kudus ini yang apa ya? Yang dianiaya oleh tanduk kecil. Ya, kebenaran itu diinjak-injak, tapi akan tiba saatnya. Ya, pada saat kabaran malaikat, 3 malaikat itu diagungkan. Sembahlah Allah pencipta langit dan bumi. Sembahlah dia.
Sembahlah dia, bukan menyembah apa? Manusia yang mengagungkan dirinya seperti Allah. Dan pada saat yang bersamaan, umat-umat milik Tuhan itu apa? Memegang pemerintahan. Jadi inilah hubungannya, saudara ya. Hubungan yang begitu indah antara Daniel, kitab Daniel 7, 8, dan 9 yang berhubungan dengan 2300 petang dan pagi. Yang berhubungan dengan apa? Dengan hari grafirat, yang berhubungan dengan kuasa daripada tanduk kecil dan lain sebagainya. Yang berhubungan semua itu menyatakan bahwa mulai tahun 1844 ada hari penghakiman yang kemudian kita kenal dengan namanya sekarang investigative judgment. Pengadilan apa? Investigasi umat-umat Tuhan, ya, umat-umat Tuhan yang akan diterima oleh Tuhan pada saat dia datang kali yang kedua. Umat-umat yang dianiaya oleh tanduk kecil itu akan dinyatakan sebagai umat-umat yang namanya tertulis dalam kitab dan tidak akan keluar dari dalam kitab kehidupan. Tapi menjadi pertanyaan tentunya bagi saudara dan saya, ya, tentang hari pendamaian dan hari penghakiman tersebut, ya. Apa yang dapat kita lihat di sini? Jadi kalau hari pendamaian itu adalah hari penghakiman, ya. Apa yang dapat kita lihat pada saat ini? Baik, saya lihat ada sedikit, ya. Ya, oke. Nah, kalau kita lihat ada 5 hal yang spesifik. Oh, sorry. Ya, saya mohon maaf, ada, ya, mudah-mudahan tidak terganggu di sini. Oke, kita lihat ada 5 hal yang spesifik tentang Yom Kippur tersebut. Oke, kembali apa yang telah terjadi di zaman perjanjian lama, ya. Tapi sekarang dapat kita lihat pelajarannya bagi kita untuk menjawab apa signifikansi, apa artinya Yom Kippur ini bagi kita saat ini. Ada 5 hal spesifik tentang Yom Kippur. Yang pertama, itu adalah hari rekonsiliasi. Hari yang untuk berdamai dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu berdamai dengan Dia. Kenapa? Tanpa kita berdamai dengan Tuhan, kita tidak bisa berdamai dengan sesama. Terus terang saja. Kalau kita tidak berdamai dengan Tuhan, kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Kita tidak bisa berdamai dengan sesama. Damai dengan Tuhan. Ya. Bagaimana caranya kita berdamai dengan Tuhan? Kita harus datang dengan berpuasa dan berpantangan. Mungkin kita merendahkan diri kita, ya. Merendahkan diri kita. Itu adalah hari juga selain puasa dan berpantangan. Hari penyangkalan diri. Kita merendahkan diri kita. Kita merendahkan diri kita, ya. Bagaimana kepada siapa? Merendahkan terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama. Ya, merendahkan. Jadi kita mengevaluasi diri. Oke, saya tahu saya disakiti oleh seseorang, orang lain. Tapi mungkin adakah kita mengevaluasi diri, kan? Itulah sebabnya kita berpuasa, mengosongkan diri kita dari biasa yang kita isi dengan makanan dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya berpantangan dengan pikiran-pikiran, ya. Pada saat itu orang Israel tidak boleh bekerja, tidak boleh pikir tentang, gimana nih caranya supaya dapat uang nih hari ini. Orang Israel pada hari Yom Kippur tidak boleh bekerja, ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dibuat. Ya, harus fokus pada apa? Untuk berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan apa? Mereka mencoba untuk melihat segala keberdosaan yang ada dalam diri mereka. Merendahkan diri mereka. Bertanya-tanya, kok si A ini kok udah lama nggak ngomong dengan saya? Mungkin, apakah ada yang telah saya lakukan? Yang telah juga menyebabkan dia tidak berbicara dengan saya. Adakah dalam masalah-masalah yang terjadi, adakah saya juga telah ambil andil dalam masalah-masalah tersebut? Jadi itulah hari penyangkalan diri, merendahkan diri kita. Bukan kita pikir, saya ini nggak salah, pendeta. Nggak, bukan gitu, ya. Dan itu adalah hari Sabat istimewa. Sekali itu di luar Sabat apa? Mingguan, kita fokus. Kita fokus bukan untuk mencari kepentingan dunia. Kalau kita bekerja, biasanya kita bekerja supaya dapat paycheck, supaya dapat gaji, dan lain sebagainya. Tapi hari pendamaian adalah hari apa? Hari Sabat istimewa dalam arti kita fokus untuk beribadah, berbakti kepada Tuhan. Adakah kita, pertanyaannya, dapat memiliki juga, ya, saat-saat di mana kita berada dalam satu hubungan yang penuh dengan Tuhan. Selain di luar tentunya Sabat mingguan. Dan terakhir, ini adalah hari pengorbanan khusus. Hari pengorbanan khusus yang berisi pertobatan, berisi pengampunan, dan memulaikan awal baru. Saya percaya itu adalah satu upacara Yom Kippur ini adalah satu upacara bagi orang Yahudi di zaman perjanjian lama. Tapi dari 5 hal prinsip-prinsip ini, saya tetap yakin dan percaya. Kalau kita dalam kehidupan kita, mungkin kita harus buat seperti tadi dikatakan, bulan ke-7, bulan ke-7, hari ke-10, bukan begitu. Tapi kita mungkin memiliki satu saat, ya. Ada hari-hari di mana kita mengadakan berrekonsiliasi dengan Tuhan. Kita mungkin berpuasa dan berpantangan. Memiliki hari menyangkalkan diri kita, merendahkan diri kita terhadap Tuhan dan sama.
kita memfokuskan dalam ibadah atau memikirkan Tuhan, gantinya memikirkan pekerjaan dan lain sebagainya. Pengorbanan yang kita dapat buat supaya ada pertobatan, pengampunan, dan memulaikan awal baru. Kalau ini kita lakukan, saya percaya kita akan memiliki kehidupan yang tentunya lebih baik. Ya, tentu saja kita tidak merayakan hari pendamaian Yom Kippur saat ini ya, seperti orang Yahudi. Tetapi saya percaya kita dapat memiliki prinsip-prinsip pendamaian yang dapat terjadi sehingga kita dapat terus berdamai dengan Allah kita dan berdamai dengan sesama kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.